Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Syahroya Fitri Hoirunisa. Saya selaku moderator dari kelompok 6. Kelompok 6 ini akan membahas mengenai pengukuran dan pengendalian atas aset yang digunakan. Selanjutnya akan ada penjelasan dari teman-teman saya mengenai apa saja materi yang ada dalam bab ini. Yang pertama akan dipaparkan oleh Mega Karina, yang kedua ada Dewi Disti, yang ketiga ada Chani, yang keempat oleh saya sendiri. Karina itu yang pertama akan dijelaskan oleh Mega Karina, yang dilanjut oleh teman-teman saya yang lain. Pada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai berbagai pengukuran atas aset yang digunakan dalam suatu pusat investasi. Dalam analisis mengenai perlakuan alternatif atas aktiva dan perbandingan ROI dengan residual income, dua cara dalam mengaitkan laba dengan aktiva yang digunakan. Yang paling menarik adalah seberapa baiknya alternatif tersebut melayani kedua tujuan di atas untuk menyediakan informasi guna pengembalian keputusan yang baik dan pengukuran kinerja ekonomi suatu unit usaha. Berikut ini alat untuk mengukur aktiva yang digunakan. Yang pertama, kas. Hampir semua perusahaan mengendalikan kas secara terpusat karena pengendalian pusat memungkinkan penggunaan saldo kas yang lebih kecil. Yang kedua, piutang. Memasukkan unsur piutang pada harga jual atau pada harga pokok penjualan merupakan hal yang masih diperdebatkan. Yang ketiga, persediaan. Persediaan biasanya dicatat pada jumlah akhir periode meskipun rata-rata antar periode lebih baik secara konsep. Yang keempat, modal kerja secara umum. Pada satu sisi, perusahaan memasukkan seluruh aktiva lancar ke dalam dasar investasi dengan tidak mengeliminasi kewajiban lancar. Yang kelima, properti, pabrik, dan peralatan. Hampir semua perusahaan menggunakan pendekatan yang sama dalam mengukur profitabilitas atas dasar aktiva dari unit usaha. Yang keenam, aset-aset yang disewa gunakan usaha. Sewa guna usaha finansial yaitu sewa guna usaha jangka panjang yang setara dengan nilai sekarang dari arus beban sewa adalah sama dengan utang dan dilaporkan juga dalam neraca. Yang berikutnya, aktiva yang menganggur. Suatu unit usaha memiliki aktiva yang menganggur yang dapat digunakan oleh unit lain, maka unit usaha tersebut dapat diperbolehkan untuk mengeluarkan aktiva tersebut dari dasar investasinya. Yang berikutnya, aktiva tidak berwujud. Keuntungan dalam mengkapitalisasi aktiva tidak berwujud seperti R&D dan pemasaran serta kemudian mengamotivasinya selama masa manfaatnya. Yang berikutnya, kewajiban tidak lancar. Suatu unit usaha menerima modal permanennya dari kumpulan dana korporat. Korporat merupakan memperoleh dana tersebut dari pemberi pinjaman, investor modal, dan laba ditahan. Yang berikutnya, beban modal. Kantor pusat korporat menentukan tarif yang digunakan untuk menghitung beban modal. Yang terakhir, survei praktik. Kebanyakan perusahaan memasukkan unsur aktiva tetap ke dalam dasar investasi pada nilai buku bersih. Kebanyakan perusahaan memasukkan unsur aktiva tetap ke dalam dasar investasi pada nilai buku bersih. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai pengukuran kinerja investasi berdasarkan return on investment dan residual income. Return on investment ini merupakan pengukuran yang komprehensif di mana semua mempengaruhi laporan keuangan tercermin dari rasio ini. Return on investment ini mudah dihitung, mudah dipahami, dan sangat berarti dalam pengertian yang absolut. Return on investment ini merupakan denominator yang dapat diterapkan ke setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas tanpa mempedulikan ukuran dan jenis usahanya. Yang selanjutnya itu ada residual income.
Nah, dengan residual income ini, seluruh unit usaha memiliki sasaran laba yang sama untuk perbandingan investasi. Di lain pihak, pendekatan return on investment ini memberikan insentif yang berbeda untuk investasi di antara unit-unit usaha. Nah, keputusan-keputusan yang meningkatkan return on investment ini, suatu pusat investasi dapat menurunkan laba keseluruhan. Penggunaan residual income sebagai ukuran berkaitan dengan permasalahan tersebut. Metode ini juga berhubungan dengan investasi aset yang return on investment-nya berbeda di antara biaya modal dan return on investment ini yang sekarang dicapai oleh investasi tersebut. Nah, residual income ini adalah tingkat suhu bunga yang berbeda, dapat digunakan untuk jenis aktiva yang berbeda pula. Residual income ini merupakan tingkat suku bunga yang berbeda, dapat digunakan untuk jenis aktiva yang berbeda pula. Residual income berlawanan dengan return on investment, memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perubahan-perubahan dalam nilai pasar perusahaan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang pertimbangan dalam mengevaluasi manajer. Dengan melihat kelemahan ROI, kelihatannya sangat mengejutkan bahwa ROI digunakan secara luas, tetapi cakupan dari kesalahan tersebut tidak dapat ditentukan karena hanya sedikit jumlah manajer yang mau mengakui adanya kesalahan tersebut dan banyak yang tidak menyadari bahwa kesalahan tersebut terjadi. Jadi untuk ROI ini tidak sedikit manajer yang mau mengakui adanya kesalahan-kesalahan yang terjadi, dan juga tidak sedikit juga manajer yang tidak menyadari bahwa kesalahan-kesalahan tersebut itu terjadi, sehingga kesalahan tersebut tidak dapat ditentukan gitu. Untuk penggunaan FIA sebagai perangkat pengukuran kinerja sangat disarankan. Tetapi FIA tidak menyelesaikan seluruh masalah yang berkaitan dengan perhitungan aktiva tetap, kecuali metode penyusutan anuitas atau bisa disebut juga annuity description dipergunakan. Dan hal ini jarang dilakukan dalam praktik sehari-hari. Dengan mempertimbangkan hal ini, beberapa perusahaan memutuskan untuk mengeluarkan unsur aktiva tetap dari dasar investasi. Perusahaan-perusahaan tersebut membebankan bunga hanya untuk aktiva yang dapat dikendalikan dan mengendalikan aktiva tetap dengan perangkat terpisah. Investasi dalam aktiva tetap dikendalikan oleh proses anggaran modal sebelum terjadinya dan oleh audit setelah penyelesaian untuk menentukan apakah ada arus kas yang diantisipasi terwujud gitu. Jadi di sini untuk penggunaan FIA ini itu tidak dapat menyelesaikan seluruh masalah karena untuk perhitungan aktiva tetap itu tidak bisa diselesaikan oleh FIA, tapi kecuali metode penyusutan anuitas dipergunakan. Jadi ada metode anuitas dipergunakan untuk bisa menghitung aktiva tetap, dan hal ini juga jarang dilakukan dalam praktik sehari-hari. Mungkin sekian untuk materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, selanjutnya ada saya yang akan memaparkan mengenai evaluasi terhadap kinerja ekonomi. Laporan-laporan ekonomi dapat dijadikan dasar untuk memperoleh nilai perusahaan secara keseluruhan. Nilai semacam ini disebut dengan break-up value, yaitu estimasi jumlah yang akan diterima oleh para pemegang saham jika masing-masing unit usaha dijual. Break-up value ini berguna bagi organisasi luar yang sedang membuat penawaran dalam mengambil alihan sebuah perusahaan. Dan tentu saja laporan ini sangat berguna bagi pihak manajemen dalam
sebagai suatu tawaran. Secara konsep, nilai suatu usaha adalah nilai sekarang dari pendapatan di masa depan. Hal tersebut dihitung dengan mengestimasi arus kas untuk setiap tahun di masa depan dan mendiskontokan setiap arus kas tersebut pada tarif laba yang telah ditentukan. Analisis tersebut dilakukan untuk 5 atau mungkin sampai 10 tahun yang akan datang. Perbedaan yang paling nyata antara dua jenis laporan ekonomi, yaitu ROI dan residual income, adalah bahwa ROI atau Return on Investment berfokus pada profitabilitas di masa depan daripada profitabilitas yang sekarang atau yang lalu. Sedangkan residual income dari aktiva dan penyusutan berdasarkan biaya historis dari aktiva tersebut yang digunakan dalam laporan yang memperkirakan masa depan dalam laporan tersebut. Penekanannya adalah pada biaya penggantian atau replacement cost. Sekian pemaparan dari saya. Baik, sebelum video ini berakhir, saya akan memaparkan kesimpulan dari keseluruhan materi ini. Tujuan penting dari suatu organisasi bisnis adalah untuk mengoptimalkan return atas ekuitas pemegang saham. Menghitung menggunakan rate of return adalah pengukuran yang paling baik untuk kinerja para manajer unit usaha. Nilai residual income secara konsep lebih unggul daripada tingkat pengembalian investasi atau biasa disebut dengan return on investment dalam mengevaluasi kinerja dari para manajer unit usaha. Selain laporan laba rugi, ketika menentukan tujuan laba tahunan, harus ada tarif bunga yang eksplisit terhadap saldo yang diproyeksikan atas pos modal kerja yang dikendalikan, khususnya piutang dan persediaan. Karena hal itu, ada perdebatan yang cukup alot mengenai pendekatan yang tepat bagi manajemen dalam mengendalikan aktiva tetap. Karena kinerja ekonomi dari suatu pusat investasi berbeda dengan melaporkan kinerja manajer yang berwenang dalam pusat investasi tersebut. Sekian pemaparan materi dari kelompok 6 ini. Mohon maaf apabila terdapat kalimat-kalimat yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.